Halo teman-teman semua, berjumpa kembali nih di Penvel Channel, yaitu pencinta novel. Kali ini kita akan melanjutkan kisah novel yang berjudul Perempuan di Klinik Bersalin, di mana menceritakan seorang perempuan yang terjebak di sebuah klinik bersalin berhantu. Nah, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa di subscribe. Dan buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, wajib banget untuk nonton agar tidak ketinggalan dan tidak salah paham dengan cerita daripada video ini, teman-teman. So, kita langsung aja masuk ke bab yang ke-14, yaitu menuju ke klinik bersalin kencana. Maaf Pak Agung dan Bu Tuti, saya tinggal ke belakang dulu sebentar ya, kata Pak Lurah setelah beliau selesai menelpon. Oh iya Pak, silahkan. Sekali lagi saya dan istri minta maaf karena telah mengganggu waktu Pak Lurah, kata Mas Agung. Nggak apa-apa Pak, jangan sungkan, kata Pak Lurah sambil tersenyum. Beliau lalu masuk ke ruang dalam rumahnya. Sudah sekitar 40 menit aku dan Mas Agung menunggu kedatangan staf kelurahan. Tetapi mereka belum juga sampai di rumah Pak Lurah. Diri ini merasa gelisah sekali. Duduk pun rasanya tak tenang. Beberapa kali aku mengganti posisi duduk dari menumpangkan kaki kiri ke kaki kanan dan sebaliknya. Lalu duduk lurus dengan merapatkan kedua kaki. Aku betul-betul merasakan kegelisahan yang sangat. Waktu sepertinya berjalan begitu lama. Berulang kali aku melihat jarum jam yang ada di dinding ruang tamu rumah Pak Lurah, sembari sesekali menoleh ke arah jendela kaca. Barangkali saja staf kelurahan sudah tampak dari kejauhan. Mas, kok staf kelurahan belum juga datang ya? Padahal sudah hampir 1 jam kita menunggu di sini. Aku udah ingin cepat-cepat mendatangi klinik bersalin kencana itu. Ingin segera tahu Dewi memang ada di sana atau enggak. Aku khawatir sekali sama anak kita Mas, tanyaku pada Mas Agung, sekedar membuang sedikit rasa gelisah yang ada. Padahal aku yakin kalau Mas Agung juga merasakan kegelisahan yang sama denganku. Dan dia juga pasti tidak tahu kenapa staf kelurahan belum sampai di rumah Pak Lurah. Sabar dek, barangkali saja masih ada pekerjaan yang harus mereka selesaikan dulu di kantor kelurahan. Namanya juga masih jam dinas. Kecuali kalau kita datang ke sini waktu hari libur, kita bisa langsung berangkat, jawab Mas Agung berusaha menenangkan seraya memegang jemariku. Aku tahu kalau Mas Agung sedang berupaya menyembunyikan rasa gelisahnya dariku, agar diri ini sedikit tenang. Tak lama berselang, Pak Lurah muncul dari ruang dalam. Maaf Pak, Bu, sudah menunggu lama. Tadi masih ada pekerjaan di kantor yang harus diselesaikan. Sebentar lagi mereka juga akan sampai ke sini kok, kata Pak Lurah sembari tersenyum, seolah beliau tahu kegelisahan yang aku dan Mas Agung rasakan. Iya Pak, nggak apa-apa. Kami yang seharusnya minta maaf datang ke sini pada waktu jam kerja, bukan hari libur, kataku. Mas Agung mengangguk mengiyakan. Maaf, kami sudah banyak merepotkan Pak Lurah, imbuh Mas Agung. 10 menit kemudian, tiba-tiba terdengar suara bising mesin sepeda motor dari arah halaman depan rumah Pak Lurah. Aku menoleh ke jendela kaca, tampak beberapa orang sedang berada di luar. Assalamualaikum, terdengar suara orang mengucapkan salam setelah suara berisik mesin sepeda motor tak ada lagi. Waalaikumsalam, kami, Pak Lurah, aku dan Mas Agung menjawab bersamaan. Pak Lurah lantas menuju ke pintu depan dan mempersilahkan para tamu itu masuk ke ruang dalam. Ada 8 orang bapak yang berpakaian seragam warna Pemda dan seorang bapak yang lebih tua berbaju koko. Pak Lurah kemudian mempersilahkan tamunya duduk. Pak Agung, Bu Tuti, ini semua staf kelurahan yang berpakaian seragam Pemda. Dan yang berbaju koko adalah Pak Ustadz, kata Pak Lurah memperkenalkan ke-9 orang yang baru datang tadi setelah mereka semua duduk. Aku dan Mas Agung mengangguk sembari mengucapkan salam kepada para tamu Pak Lurah tersebut. Pak Ustadz dan bapak-bapak sekalian, ini Pak Agung dan Bu Tuti. Mereka adalah orang tua dari Bidan Dewi yang gak pulang sudah 1 minggu lamanya.
Bidan Dewi berpamitan akan melamar pekerjaan di klinik bersalin kencana. Padahal kita semua tahu kalau klinik ilegal itu sudah nggak ada. Jadi, maksud kedatangan Pak Agung dan Bu Tuti ke sini adalah ingin melihat secara langsung keadaan klinik bersalin kencana. Dan beliau berdua meminta tolong kepada saya untuk mengantarkan ke lokasi klinik bersalin itu. Pak Agung dan Bu Tuti ingin memastikan apakah benar Bidan Dewi ada di klinik bersalin itu atau tidak, kata Pak Lurah menjelaskan kepada para tamu beliau yang datang. Pak Ustadz dan para staf kelurahan manggut-manggut mendengar penjelasan dari Pak Lurah. Sudah berulang kali beliau berdua mencoba menghubungi nomor HP Bidan Dewi, tapi enggak pernah tersambung sejak Bidan Dewi pergi berpamitan akan pergi melamar pekerja di klinik bersalin kencana. Pak Agung dan Bu Tuti ini juga sudah menanyakan kepada para tetangga, keluarga dan teman-teman Bidan Dewi, tapi mereka nggak ada yang melihat dan mengetahui keberadaan Bidan Dewi. Mereka berdua juga sudah membuat laporan orang hilang di kantor polisi, tapi sampai sekarang belum juga ada hasilnya, kata Pak Lurah melanjutkan. Oleh karena itu, hari ini marilah kita membantu Pak Agung dan Bu Tuti dalam mencari keberadaan putri mereka di klinik bersalin kencana. Semoga saja Bidan Dewi bisa ditemukan dalam keadaan selamat, nggak kurang suatu apa. Sedih dan terharu sekali aku mendengar ucapan Pak Lurah. Beliau begitu baik, mau membantu kami untuk mencari keberadaan Dewi. Bahkan beliau melibatkan staf kelurahan dalam upaya pencarian. Padahal aku dan Mas Agung bukanlah warga desa yang dipimpinnya. Baiklah bapak-bapak sekalian, sebaiknya kita berangkat sekarang saja menuju ke klinik bersalin kencana agar sebelum malam kita sudah bisa kembali pulang ke rumah masing-masing, kata Pak Lurah. Beliau kemudian menuju ke luar diikuti oleh aku, Mas Agung, Pak Ustadz dan para staf kelurahan. Sesampainya di luar rumah Pak Lurah, tampak ada beberapa orang lagi yang sedang duduk menunggu kami untuk berangkat bersama ke klinik bersalin kencana. Aku makin terharu betapa bahagia rasanya dipertemukan dengan orang-orang baik yang tanpa pamrih mau membantu kesulitan orang lain yang tidak mereka kenal sama sekali sebelumnya. Setelah semuanya siap, kami kemudian berangkat beriringan menuju ke klinik bersalin kencana dengan mengendarai sepeda motor. Ada 15 buah sepeda motor yang ikut serta termasuk sepeda motor Mas Agung. Selain aku dan Mas Agung, Pak Lurah beserta staf kelurahan, Pak Ustadz. Yang lain adalah warga di sekitar tempat tinggal Pak Lurah. Total semuanya adalah 30 orang yang ikut serta dalam rombongan menuju ke klinik bersalin kencana dalam usaha pencarian Dewi anak semata wayangku. Kami menyusuri jalan yang tadi pagi kulalui bersama Mas Agung. Kata Pak Lurah, memang tak ada jalan lain untuk menuju ke klinik bersalin kencana selain lewat jalan itu. Jarak 9 km terasa sangat jauh. Waktu tempuh yang hanya beberapa puluh menit terasa sangat lama. Aku ingin segera sampai ke klinik bersalin kencana. Beberapa lama kemudian, aku dan rombongan telah sampai di ujung jalan yang akan menuju ke klinik bersalin kencana, di mana papan nama klinik terpasang di pinggir jalan itu. Pak Lurah memberhentikan sepeda motornya. Beliau lalu turun diikuti oleh Pak Ustadz. Kami yang mengikuti dari belakang pun ikut berhenti. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita sudah sampai di ujung jalan yang menuju ke lokasi klinik. Dan sebelum kita melanjutkan perjalanan menuju ke klinik bersalin kencana, sebaiknya mari kita bersama-sama memanjatkan doa terlebih dahulu, memohon perlindungan kepada Allah agar tidak terjadi hal-hal yang nggak kita inginkan, kata Pak Ustadz. Kami kemudian berkumpul membentuk sebuah lingkaran besar. Pak Ustadz lantas memimpin doa. Kami berdoa dengan khusyuk, mohon perlindungan dan keselamatan kepada Allah. Setelah selesai berdoa, kami kembali melanjutkan perjalanan menuju ke klinik. Di sepanjang jalan menuju ke sana, tak henti aku membaca doa-doa yang aku hafal. Entah mengapa, aku merasa ada sesuatu yang aneh, tapi aku tak tahu apa itu. Seketika, bulu kuduk di tengkuk dan kedua tangan meremang, padahal hari baru menjelang siang dan aku tak sendirian. Diri ini memeluk Mas Agung dengan lebih erat lagi sembari memejamkan mata. Ya Allah, lindungi Dewi putri kami. Berulang kali aku memanjatkan doa itu dalam hati. Bersambung.